Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Niwayan Parwati Septiani, STMMM.Com, selaku dosen pembimbing, serta rekan-rekan yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di sini. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok KKP untuk mempresentasikan hasil praktek kerja kami dengan judul Aplikasi Pengelolaan Ketersediaan Barang di Toko Bagus Jaya Pet Shop berbasis Java NetBeans. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Bayu Satriono, yang kedua ada Edi Rawan, yang ketiga ada Muhammad Rizky, yang keempat ada Yudi Rahayu, yang kelima ada Francisca Dearesa, dan yang keenam dengan saya sendiri, Nanda Rizia Rianturi, yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Nah, fokus pada pembahasan kali ini itu hasil implementasi aplikasi yang kita bangun. Nah, untuk mempersingkat waktu, bagian pertama itu merupakan tampilan aplikasi khususnya pada halaman login. Nah, untuk yang halaman login ini merupakan halaman akses awal yang berfungsi sebagai keamanan utama pada aplikasi yang sudah kami buat. Nah, pada tampilan login ini, kita diwajibkan untuk memasukkan username ataupun password yang sudah terdaftar pada aplikasi tersebut. Boleh dicoba dulu untuk login ini ada dimasukkan username ya, misalkan username Rizky terus dengan passwordnya. Kita klik login. Masuklah pada tampilan dashboard ini. Di tampilan dashboard ini atau layanan utama ada tampilan home, master, transaksi, laporan, logout. Nah, di sini juga terlihat jelas ada uh, labelnya Bagus Jaya Pet Shop, terus ada logonya juga di sebelah pojok kiri atas, lalu yang ada juga alamatnya di alamat, kontak, info kontak semuanya sudah lengkap di sini. Nah, selanjutnya itu ada bagian ada bagian menu master. Nah, master ini terdiri dari beberapa banyak barang, data aset, pegawai, dan pengguna. Itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Bayu Satriono. Untuk Mas Bayu Satriono, boleh dipersilakan untuk menjelaskannya. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan menu data barang. Menu data barang di sini menampilkan tabel data barang yang tersimpan pada database. Di sini kita bisa menambahkan, lalu juga bisa menghapus data, dan juga mengedit data. Lalu kita juga bisa melakukan tambah jenis barang, lalu bisa melihat jenis barang yang sudah terdaftar, dan juga di sini ada icon pemberitahuan tentang stok barang yang kosong. Selanjutnya di sampingnya ada menu search untuk mencari data barang yang sudah ada di tabel data barang. Selanjutnya kita ke data aset. Di sini sama seperti pada data barang, di mana kita bisa menambahkan, menghapus, dan juga mengedit data aset. Sama seperti data barang yang tadi, ini itu terdaftar pada atau tersimpan pada database. Nah, selanjutnya ke data pegawai. Di data pegawai ini sama seperti data barang yang tadi, di mana data-data pada data pegawai ini berada pada database juga. Di sini kita bisa menambahkan, mengedit, ataupun menghapus data pegawai. Selanjutnya ada data pengguna. Nah, untuk data pengguna sendiri di sini adalah data-data yang tersimpan pada database untuk login ke dalam aplikasi Bagus Jaya Pet Shop ini. Di mana di sini bisa mengedit juga, menghapus, dan juga menambahkan data pengguna. Kita juga bisa mengubah hak akses dari data pengguna, mulai dari administrator dan juga admin.
admin dan juga staff. Nah, di sini admin dan juga staff ini berfungsi sebagai pemisah atau tugas masing-masing yang akan dijalankan. Untuk penjelasan data master, mungkin cukup segitu. Saya akan kembalikan lagi ke Mbak Nanda. Oke, terima kasih Mas Bayu. Untuk selanjutnya itu ada bagian transaksi, di mana bagian transaksi ini ada 3 transaksi. Yang pertama itu ada transaksi penjualan, antar pemesanan, dan pembelian barang. Untuk yang pertama, transaksi penjualan itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Rizky. Untuk Mas Rizky, boleh dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke menu transaksi dengan submenu transaksi penjualan. Submenu ini jadi berfungsi sebagai jika ada pembeli yang ingin belanja, jadi nanti kita untuk prosesnya ada di sini ya. Jadi di sini ada 2 kolom, di sebelah kanan itu ada list barang atau list stok yang terdaftar di database. Di sebelah sini itu di sebelah kirinya ada data pembeli. Jadi prosesnya sederhana sih, tinggal kita cukup klik barangnya yang mau dibeli. Atau kalau di sini susah nyari, kita tinggal search aja di sini, misalnya Whiskas, langsung muncul. Nah, di sini karena memang stoknya masih kosong semua, kita coba sampel masukin 1 ya. Buat sampel. Whiskas. Jadi bisa kita ambil contoh membeli Whiskas. Kita bisa di sini klik add atau bisa langsung klik 2 kali. Nah, kita nanti perlu masukkan jumlah barang yang ingin dibeli, misal 1, klik tambah. Nanti dia list barangnya akan muncul di tabel sebelah kiri nih di sini. Nah, di sini ada total belanjanya nanti. Misal kalau kita di sini ada yang mau kita edit, misal dia mau beli 2, jumlahnya 2, tinggal kita klik 2 kali. Atau di sini nih, bisa di menu edit masukin jumlah barang misal 2. Nah, nanti dia otomatis berubah. Terus di sini kita hanya perlu menambahkan nama pembelinya siapa, misal Rizky. Dan jika sudah, nanti kita klik menu checkout. Nah, di sini pada saat kita klik menu checkout itu nanti kita akan disuruh pilih kita mau ngeprint struk atau tidak. Jadi kalau kita milih yes, nanti mesin struknya itu akan menampilkan itu sih, ngeprint struknya nih. Sini ada printernya nih. Itu checkout berhasil, atau oke. Nah, pada saat checkout berhasil selesai, nanti kita akan di redirect langsung ke di sini ada list data transaksi, isinya itu history sih. Jadi history data transaksi. Ini tadi terakhir kita ada di sini nih. Jadi kalau kita mau melihat detail dari pesanannya, kita tinggal pilih invoice-nya, terus track detail. Nah, nanti di sini ada nomor invoice, tanggal pembelian berapa, tanggal pembeliannya kapan, terus nama pembelinya siapa. Nah, di sini nanti ada list daftar barang nih. Daftar barang yang dibeli dan juga totalnya. Paling mungkin untuk transaksi penjualan segitu aja. Kemudian untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Nanda. Oke, terima kasih Mas Rizky. Untuk selanjutnya itu ada transaksi antar pemesanan. Nah, antar pemesanan ini akan dijelaskan oleh rekan saya lagi, yaitu Edi Irawan. Untuk Mas Edi, boleh dipersilakan.
Belum di-unmute, Ed. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Oke, kita masuk ke antar pemesanan. Oke. Di sini di sebelah kanan ada tabel histori pembelian dari penjualan yang tadi dilakukan oleh Mas Rizky. Lalu di sini kita bisa melakukan tabelnya. Kita bisa klik untuk detail transaksinya. Bisa di sini bisa ditambah. Oke, lalu muncul di tabel sebelah kiri. Nah, setelah itu kita bisa melakukan untuk melakukan pengiriman, dan di sini untuk dimasukkan nama petugasnya, kita bisa pilih nama petugasnya, lalu bisa masukkan nomor pembelinya dan alamat pembelinya, dan juga pilih kendaraan untuk pengirimannya. Setelah itu kita bisa melakukan pengiriman. Dan setelah itu muncullah detail dari pengiriman tersebut. Kita bisa klik untuk pengirimannya untuk melihat detailnya. Nah, di sini status masih in progress. Jika ingin delivery, maka dan di sini statusnya masih merah ya, karena motornya sedang dipakai untuk pengiriman gitu. Lalu balik ke list history, ke detail. Nah, setelah itu detailnya sudah in progress, lalu kita selesaikan untuk pengirimannya. Selesaikan. Oke, di sini delivery, kembali ke menu tadi utama pengiriman, maka di sini status motornya sudah available lagi gitu. Mungkin cukup sekian untuk pengiriman. Untuk itu maka saya kembalikan kepada Mbak Nanda untuk menu selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Edi. Untuk selanjutnya itu ada transaksi pembelian barang. Nah, transaksi pembelian barang ini akan dijelaskan oleh Mas Yudi Rahayu. Untuk Mas Yudi Rahayu boleh dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Mbak Nanda. Berikut adalah tampilan transaksi pembelian barang, yang dimana dengan submenu tambah transaksi pembelian. Ketika kita ingin membeli barang yang kosong, di sini ada tampilan kode barang, nama barang, serta jenis. Contoh, kita bisa pilih Royal Canin Kitchen 10 ya. Lalu kita bisa tambahkan, masukkan jumlah barang yang ingin dibeli, yaitu 10. Kita konfirmasi oke. Lalu kita di sini ada menampilkan kode pembelian, nama petugas, serta tanggal, dan daftar barang yang kita beli. Lalu kita klik kita klik ikon checkout. Ya, kita klik. Lalu apakah kita ingin membeli atau memproses? Yes. Dan data berhasil dibeli. Ya. Berikut adalah hasil list detail data transaksi pembelian, yang dimana tadi kita sudah membeli Royal Canin Kitchen, yang menampilkan kode pembelian, lalu tanggal pembelian, serta nomor pembelian. Nah, pada data barang yang sudah kita beli tadi, ya, di sini pada data barang akan berubah bahwa barang tersebut telah dibeli, yang dimana menampilkan bahwa jumlah tersebut berubah menjadi 10. Ke data barang. Ya, di sini sudah berubah bahwa barang yang kita beli tadi berubah menjadi 10.
Mungkin cukup sih untuk list pembelian barang. Selanjutnya bisa diserahkan kembali kepada Mbak Nanda. Oke, terima kasih Mas Yudi. Nah, untuk terakhir ini ada bagian laporan, di mana keseluruhan aplikasi ini tentunya kan ada laporan-laporan yang memantau sistem administrasi dan lainnya. Yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Francisca Dea Resta, kepada Mbak Sasinsa, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Saya lanjut jelaskan ya. Pada aplikasi kami terdapat 4 laporan yang kami cantumkan di sini, yaitu ada laporan stok barang, laporan penjualan, laporan pembelian, dan laporan pengiriman. Kita mulai dari laporan stok barang. Nah, di sini pada laporan stok barang itu terdapat 3 opsi ya. Di opsi yang pertama itu kita bisa klik lapor stok barang dan klik preview. Di sini kita bisa lihat semua nih, secara keseluruhan mulai dari stok barang yang masih tersedia, barang yang dibeli, ataupun stok yang kosong. Pada laporan ini juga terdapat beberapa tools ya, kita bisa klik next atau bisa diatur persentasenya, tampilannya bisa disesuaikan. Di sini juga kita bisa save dokumen dengan klik tool save, ataupun ya ini bisa diberikan nama dulu atau jenis dokumennya jika ingin menyimpan, ataupun kita juga bisa melakukan print dengan cara klik tools print. Nah, ini juga kita bisa setting sesuai kebutuhan. Lalu kita lanjut ke opsi kedua. Di opsi kedua kita ada klik laporan stok barang, stok kosong, dan klik preview. Di sini kita bisa melihat stok apa saja yang kosong dan terbukti di sini jumlahnya kosong semua untuk stok barang yang kosong. Toolsnya juga sama ya dengan laporan yang sebelumnya, jadi penggunaannya pun sama. Kita lanjut ke opsi ketiga. Di opsi ketiga ini kita ada filter by jenis barang. Di sini kita bisa klik titik 3, lalu pilih misalkan makanan basah. Nah, kita preview. Secara otomatis di sini dia akan mengklasifikasikan sesuai yang kita pilih. Kita pilih makanan basah, maka yang keluar makanan basah semua. Selanjutnya, kita lanjut ke laporan penjualan. Di laporan penjualan, dia terdapat opsi rekap seluruh penjualan. Nah, di sini sama, bisa kita langsung klik dan klik preview. Nanti di situ dia akan keluar semua apa saja yang sudah masuk datanya di situ ya. Dan di opsi kedua, kita juga bisa cetak invoice-nya. Ini sama, klik titik 3, kita pilih, terus lalu preview. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah dan sampai mengetahui pemilik toko. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ada di laporan pembelian. Di laporan pembelian, kita bisa klik opsi rekap seluruh pembelian. Lalu klik review dan kita bisa melihat semua seluruh pembelian yang apa saja pembelian yang sudah masuk terdapat di laporan ini semua. Oke. Kita juga bisa klik cetak by kode. Kodenya kita bisa pilih, lalu preview, dan akan menampilkan sesuai kode yang kita klik. Oke, kita lanjut ke berikutnya ke laporan pengiriman. Pada laporan pengiriman, dia terdapat 3 opsi. Di opsi pertama itu ada seluruh rekapan seluruh pengiriman. Nah, di sini tercantum nih, kita sudah mengirim kemana saja. Oke, terlihat ya. Terus kita lanjut lagi ke cetak invoice untuk internal. Klik titik 3, lalu pilih invoice, review. Ini adalah tampilan dari invoice internal kita. Oke, kita next ke invoice yang customer. Klik invoice yang dipilih, preview, lalu kita bisa lihat lagi di sini. Ini adalah invoice untuk customer. Nah, tadi adalah 4 laporan yang kita miliki. Semua laporan sudah terselesaikan di sini. Mungkin bisa kembalikan lagi ke Mbak Nanda. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Francisca.
Nah, untuk di sini ada juga menu logout, di mana di sini setelah semuanya selesai, semuanya sudah dipilih semuanya, itu kita bisa keluar dari aplikasinya. Untuk logout bisa tinggal diklik aja ke icon logout atau ininya logout, terus langsung keluar seperti itu. Ada pop-up menu-nya juga, apakah Anda yakin untuk keluar atau tidak, seperti itu. Bisa klik ya. Nah, demikian pemaparan mengenai hasil implementasi dan demonstrasi atas aplikasi yang kami buat. Sebelum saya tutup presentasi ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan pada presentasi kali ini. Nah, yang pertama itu hasil kerja praktek kami di toko Bagus Jaya Pet Shop. Yang pertama, aplikasi pengelolaan ketersediaan barang berbasis JavaNet ini berhasil mengubah cara kerja toko dari pencatatan manual menjadi sistem terkomputerasi. Nah, perubahan ini membantu admin dan staf bekerja lebih efisien serta mengurangi resiko kesalahan hitung yang sering terjadi pada sistem yang lama. Nah, yang kedua itu ada fitur manajemen stok yang tersedia mampu memberikan informasi barang secara real time atau langsung. Nah, setiap terjadi transaksi penjualan, pembelian, jumlah stok di gudang akan otomatis bertambah ataupun berkurang. Sehingga pemilik toko dapat memantau nih kondisi barang tanpa perlu melakukan pengecekan fisik berulang kali. Nah, yang ketiga itu ada sistem ini mampu menyajikan laporan operasional secara otomatis seperti laporan penjualan tadi yang dijelaskan, pembelian, dan stok barang. Keberadaan fitur ini memudahkan pemilik toko untuk melihat rekapitulasi data yang akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis ini. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak kepada Ibu Niwayan Parwati Septiani atas bimbingannya serta teman-teman atas perhatiannya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.